Oke, berikutnya kita akan mengenal yang namanya teorema sumbu sejajar ya. Nah, jadi di slide sebelumnya tadi, sorry saya harus meralat ya, karena di sini ada kesalahan ketik di slide sebelumnya, di mana di slide sebelumnya tadi itu momen inersia dari batang silinder tertulis setengah ml kuadrat. Nah, saya revisi di sini, yang betul adalah 1/12 ml kuadrat. 1/12 kali massa kali panjang batang silinder tersebut. Ini adalah momen inersia batang silinder yang sumbu rotasinya berada di pusat massa. Apa yang disebut dengan pusat massa itu ya? Nah, di sini akan saya tampilkan sebuah gambar batang silindernya. Pusat massa itu artinya pusat di mana titik kesetimbangan itu akan tercapai. Jadi kalau misalnya di sini kita misalnya apa namanya? Batang ini kita taruh di atas sebuah penyangga, maka dia akan dalam keadaan setimbang. Nah, ketika dalam keadaan setimbang, artinya penyangga itu tepat berada di titik pusat massa batang silinder ini. Nah, tadi disebutkan bahwa jika batang silinder ini sumbu rotasinya melalui titik pusat massa, ya, pusat massanya di sini seperti ditusuk ya, gini ya, maka dia mempunyai momen inersia 1/12 ml kuadrat. Nah, terus bagaimana kalau misalnya tadi itu momen inersia untuk batang silinder dengan sumbu rotasi di samping, kan ketemunya tadi disebutkan adalah sepertiga ya, sepertiga ml kuadrat. Nah, dapat dari mana sih kira-kira nilai sepertiga ml kuadrat itu? Nah, sekarang akan coba saya cari menggunakan persamaannya. Nah, ini untuk batang silinder dengan sumbu rotasi di ujung, dia mempunyai momen inersia sepertiga. Ini diralat ya, sebenarnya 1/12. Kenapa kok bisa mendapatkan nilai sepertiga? Kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, jadi di teorema sumbu sejajar disebutkan persamaannya adalah IS sama dengan IPM plus MD kuadrat, di mana IS ini adalah momen inersia titik pusat rotasinya. Jadi kita mau taruh di mana ini pusat rotasinya? Di paling ujung? Oke, berarti nanti kita taruh di paling ujung. Atau kita bisa custom mau mau di titik-titik tertentu panjang batang silinder ini juga bisa. IPM tadi sudah kita sampaikan bahwa momen inersia di pusat massa yang nilainya adalah 1/12 ml kuadrat ini. Nah, M ini adalah massa dari batang silinder ini. Nah, D ini merupakan jarak antara titik pusat massa ke titik rotasi. Jadi D itu nilainya L/2 atau setengah dari L. Dengan catatan titik rotasinya mau kita taruh di ujung ya. Ingat-ingat persamaannya. Jadi nilai dari I IS tadi adalah IPM ditambah MD kuadrat. Di mana nilai momen inersia pusat massa dari batang silinder yaitu 1/12 ya, ml kuadrat. Ditambah M tadi D itu nilainya adalah L/2 karena kita mau taruh di ujung. Sumbu rotasinya berada di ujung dari batang silinder tersebut. Maka D-nya bisa kita ganti dengan L/2 dikuadratkan. Nah, kita selesaikan 1/12 M besar L kuadrat ditambah M kali L kuadrat per 4 ya. Ini kita kuadratkan pembilang dan penyebutnya. Maka kita akan mendapatkan 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat. Oke, kita sudah mendapatkan sama ini. Variabel belakangnya sama ml kuadrat ya. Saya tulis lagi di slide berikutnya. Yang terakhir kita dapatkan tadi adalah IS sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat. Maka saya ingin menyamakan penyebutnya menjadi 12 semua. Ini 1/12 ml kuadrat, ini 12, berarti atasnya menjadi berapa? 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3 hasilnya ya. ml kuadrat. Nah, ini kan sudah sama
ml kuadrat, ml kuadrat. Nah, artinya dua bilangan ini bisa langsung kita operasikan, kita jumlahkan langsung. 1 ditambah 3, 4 per 12 ml kuadrat. Nah, 4 dan 12 bisa kita coret, ini menjadi 1, ini menjadi 3. Maka momen inersia batang silinder yang sumbu rotasinya berada di ujung, nilainya adalah sepertiga ml kuadrat. Sama dengan gambar yang tadi saya sampaikan di slide yang bagian ini.